Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dini Hari dengan gua di sini Abril yang akan menemani, yang akan membacakan cerita horor untuk kalian nih. Cerita horor kali ini ditulis oleh Tian Rostiani, atau follow twitternya di @tianrostiani. Nanti linknya gua taruh di deskripsi ya. Cerita horor kali ini berjudul Kosan Angker, Tangisan Wanita di Malam Hari. Buat kalian yang pingin baca secara langsung, nanti linknya gua juga taruh di deskripsi ya. Kisah ini terjadi tahun 2010 lalu. Pada saat itu, Mega dan Susanti yang sudah berteman sejak masih di bangku SMA, kemudian melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang berada di pusat kota. Mereka kemudian sepakat untuk mencari kosan. Karena rumah mereka jaraknya sangat jauh dari pusat kota dan tidak memungkinkan untuk mereka jika harus pulang pergi setiap hari. Setelah beberapa hari mencari kosan, akhirnya mereka menemukan tempat yang dirasa cocok untuk mereka tempati. Kosannya itu khusus untuk wanita. Terdapat 5 peta kamar di tempat itu dan 2 kamar diantaranya sudah terisi. Awalnya, Mega dan Susanti sama sekali tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Bangunan tempat itu terlihat masih baru. Akhirnya mereka memilih untuk menyewa salah satu kamar yang masih kosong di tempat itu, dengan harapan mereka akan betah tinggal di sana. Suasana kosannya cukup sepi karena berada cukup jauh dari pusat perkotaan dan pemukiman warga. Namun, Mega dan Susanti tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka berpikir yang penting tempatnya nyaman dan terjaga kebersihannya, serta agar mereka tidak terlalu jauh saat pergi ke kampus. Di hari pertama Mega dan Susanti menempati kamar kosnya, mereka kemudian berbenah dan merapikan barang-barang mereka. Tak berselang lama, terlihat seorang wanita yang ternyata sama-sama menjadi anak kos di tempat tersebut datang menyapa mereka. Wanita itu bernama Sylvie. Kamar yang ia tempati adalah kamar nomor 3, sedangkan Mega dan Susanti menempati kamar nomor 5. Awalnya Sylvie bertanya kepada Mega dan Susanti, "Kalian anak baru ya di sini?" "Iya mbak, kami baru di sini," kata Mega. Mereka pun berkenalan dan berbincang. Sylvie mengatakan bahwa ia belum lama juga menyewa salah satu kamar di tempat itu. Namun, ia jarang tidur di kamarnya. Ia lebih sering menginap di kosan teman kampusnya yang berada di tempat lain. Alasannya, karena ia dan temannya sedang mengerjakan tugas di kampus bersama-sama. Ia menyambangi kosannya itu hanya untuk berganti pakaian dan menjelang sore, ia kembali lagi ke tempat temannya. Setelah ngobrol-ngobrol nih, Sylvie berpamitan kepada Mega dan Susanti untuk pergi ke kamarnya. Mega dan Susanti kemudian melanjutkan kembali merapikan barang-barang bawaan mereka. Sore hari, saat Mega sedang menyapu teras, Sylvie terlihat keluar kamar. Mega bertanya, "Mau kemana mbak?" Kemudian Sylvie menjawab, "Aku mau pergi ke rumah temen aku. Kalian baik-baik ya di sini. Mungkin sebentar lagi Karina bakalan pulang. Kamarnya Karina itu yang nomor 2. Biar kalian nanti ada temennya. Aku pamit ya." Begitulah yang dikatakan Sylvie saat sebelum ia pergi ke rumah temennya. Tak lama setelah Sylvie pergi, hujan pun turun. Tidak terlalu deras, namun hujannya awet bahkan sampai malam hari tak kunjung reda. Saat Mega dan Susanti akan tidur,
terdengar suara tangisan lirih dari luar kamar mereka. Susanti sempat bertanya kepada Mega, "Gak, apa kamu gak mendengar suara orang menangis di luar?" Mega pun mengiyakan, karena ia juga mendengar suara tangisan itu. Kemudian Mega berkata, "Mungkin itu suara Mbak Karina yang kamarnya di depan kamar Mbak Silvi. Ya udah, kita tidur aja. Kan besok kita ada kelas pagi. Takut kesiangan." Tanpa berpikir panjang, Mega dan Susanti pun akhirnya tertidur. Pagi hari saat Mega dan Susanti akan pergi ke kampus, tiba-tiba terdengar suara orang membuka pintu pagar. Mega dan Susanti mengira bahwa itu adalah pemilik kosan. Namun, saat Mega dan Susanti keluar kamar, mereka bertemu seorang wanita. Wanita tersebut tersenyum kepada Mega dan Susanti. Kemudian wanita itu bertanya, "Maaf, kalian ngekos di sini juga?" Belum sempat Mega dan Susanti menjawab, Karina kemudian memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, nama aku Karina. Kamar aku yang ini," sambil menunjuk pintu kamarnya. Susanti menjawab, "Iya Mbak, salam kenal ya. Aku Susanti dan ini temanku Mega." Dengan agak keheranan, Mega menimpali jawaban Susanti. "Mbak, bukannya semalam pulang ya?" Karina menjawab, "Semalam aku gak pulang, aku nginep di rumah saudara aku." "Emangnya kenapa?" Mega menjawab, "Aku kira Mbak pulang. Soalnya semalam kami mendengar ada suara wanita menangis di luar. Kami pikir itu suara Mbak." Karina pun tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin kalian salah dengar. Aku ke kamar dulu ya." Tanpa berkata-kata lagi, Karina pun pergi meninggalkan Mega dan Susanti yang terlihat masih keheranan. Akhirnya, Mega dan Susanti berangkat ke kampus. Di perjalanan, Mega dan Susanti sempat kembali membahas mengenai suara tangisan yang semalam mereka dengar. Mega yang memang cukup pemberani berkata kepada Susanti, "Kalau itu bukan Mbak Karina, jangan-jangan itu suara hantu," ucapnya. Susanti yang sudah mulai merasa parno kemudian menyudahi pembahasan mengenai apa yang sama-sama mereka dengar semalam. Ketika jam kuliah selesai, Susanti dan Mega kemudian pulang. Saat sampai kosan, mereka bertemu dengan Silvi yang baru saja keluar kamar dengan dandanan rapi. Silvi bilang, Kalian baru pulang ya?" Kemudian Mega menjawab, "Iya Mbak, kami baru pulang. Mbak mau pergi lagi?" "Iya nih, tugasnya belum selesai." "Apa semalam Karina pulang?" Mega menjawab, "Awalnya kami kira Mbak Karina pulang, karena semalam kami mendengar ada suara wanita yang menangis. Tapi tadi pagi kami baru ketemu sama Mbak Karina yang baru saja pulang menginap dari rumah saudaranya." Susanti bilang, "Aku malah jadi parno Mbak, karena ternyata suara tangisan yang semalam kami dengar itu bukan Mbak Karina." Wajah Silvi mendadak terlihat seperti kaget dan ketakutan. Kemudian Silvi berkata, "Mungkin kalian salah dengar." Susanti menjawab, "Mudah-mudahan kami memang salah dengar Mbak, soalnya aku penakut." Silvi berkata, "Ya udah, sekarang kalian istirahat saja. Aku pergi dulu, takut keburu hujan lagi. Kalau memang Karina gak pulang, jangan lupa kunci pintu pagarnya ya nanti malam. Kalian ada pegang kunci pintu pagar kan?" "Iya Mbak, kami pegang kuncinya kok. Ibu kos udah ngasih kuncinya kemarin." "Baguslah. Memang anak-anak yang ngekos di sini pasti masing-masing dikasih kunci pintu pagar. Soalnya biar gampang kalau kebetulan pulang telat." Susanti menjawab, "Iya Mbak, hati-hati di jalan ya." "Oke."
Setelah percakapan itu, Sylvie pun bergegas pergi. Kemudian Mega dan Susanti memasuki kamar mereka. Setelah maghrib, Karina bersama dua temannya terlihat datang. Susanti bilang, "Gak, alhamdulillah Mbak Karina pulang. Mudah-mudahan gak nginep lagi di rumah saudaranya. Kita jadi ada temen, gak kayak semalam kita cuma berdua di tempat ini. Aku takut kalau nanti malam ada sesuatu lagi." Mega menjawab, "Syukurlah, mudah-mudahan emang bener Mbak Karina tidur di sini dan gak ada apa-apa nanti malam." Susanti menimpali, "Amin. Tapi aku heran gak, kenapa jawaban Mbak Sylvie dan Mbak Karina sama? Mereka sama-sama bilang mungkin kita salah dengar waktu kita cerita ada suara wanita menangis. Anehnya, ekspresi mereka seolah ada yang disembunyikan." Mega menjawab, "Iya, aku pun berpikir seperti itu. Mereka sepertinya tahu sesuatu. Apa kita tanya aja sama ibu kos?" "Ah, jangan dulu. Kita baru sehari di sini. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa." "Iya juga ya." Seperti biasa, setelah menyelesaikan pekerjaan, Mega dan Susanti beranjak tidur. Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba Susanti membangunkan Mega. "Gak, bangun gak?" Dengan nada agak berbisik. Mega pun terbangun dan bertanya, "Ada apa sih, San? Kamu mau ke kamar mandi?" "Bukan gak, dengerin deh. Suara wanita menangis itu ada lagi." "Hah? Masa sih?" Sambil mencoba mendengarkan. Iya, tapi agak samar ya suaranya. Gak terlalu jelas kayak kemarin." Mega yang merasa penasaran akhirnya mengajak Susanti untuk mengintip dari kaca jendela. Namun, Susanti menolak dan mengatakan agar sebaiknya Mega tidak melihatnya. Kemudian Susanti menutupi telinganya menggunakan tangan. Mega pun memberanikan diri mengintip sendirian. Saat mengintip dari kaca jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Sontak, Mega ketakutan dan berlari menghampiri Susanti. Mega berkata, "Gak ada siapa-siapa loh di luar, San." Susanti bilang, "Kataku juga apa, jangan dilihat." Mega menimpali, "Kita berdoa saja, semoga dugaan kita salah." Baik Susanti ataupun Mega tidak berani mengatakan bahwa mungkin tangisan yang mereka dengar itu adalah tangisan hantu. Mereka berdua berdoa, kemudian masing-masing dari mereka mencoba tidur kembali dengan menggunakan headset untuk menutupi telinga mereka. Mega dan Susanti akhirnya dapat mengakali agar mereka tidak mendengar suara tangisan itu dan mereka pun dapat tertidur. Sudah hampir menginjak 2 bulan, Mega dan Susanti tinggal di kosannya. Namun, misteri suara tangisan wanita yang hampir setiap malam mereka dengar belum juga terungkap. Mega dan Susanti sudah mencoba menanyakan kembali pada Sylvie ataupun Karina. Bahkan, mereka memberanikan diri bertanya kepada pemilik kos. Jawabannya selalu sama. Mereka hanya mendapati jawaban yang tidak jelas. Kalau memang benar tangisan itu berasal dari hantu, kenapa tidak ada tindakan dari pemilik kos untuk mengusirnya? Dan yang anehnya, kalaupun mereka tidur di kosan, pasti selalu ditemani teman-temannya. Pernah suatu hari sekitar pukul 6:30 malam, Sylvie terburu-buru bergegas pergi dari kosan. Mega yang melihatnya kemudian bertanya, "Mbak, mau kemana? Kok buru-buru?" Sylvie menjawab, "Biasa gak, aku mau ke rumah temen aku, soalnya tugasnya belum selesai." Mega menjawab, "Ya mbak, masa udah selama ini tugasnya belum selesai juga? Dari pertama aku ngekos, aku belum pernah lihat mbak tidur di sini." Sylvie menjawab, "Pengennya sih aku tidur di sini gak, apalagi ada kalian. Tapi mau gimana lagi, tugasnya belum selesai."
Ya udah deh mbak, semoga tugasnya cepat selesai ya. Amin. Sylvie kemudian pamit pergi kepada Mega. Keesokan harinya, saat Mega dan Susanti baru saja pulang dari kampus, mereka melihat ada mobil yang terparkir di depan kosan mereka. Tak lama Karina pun terlihat keluar dan mengunci pintu kamarnya. Mega bertanya, "Loh mbak, mau kemana?" Karina menjawab, "Aku mau pindah. Aku baru dapat kosan baru yang lokasinya gak terlalu jauh dari kampus aku." Susanti menimpali, "Serius mbak mau pindah?" "Iya San, lagi pula aku gak betah tinggal di sini. Selama ini aku tahan-tahan untuk pindah karena sayang aja aku udah terlanjur bayar kosan untuk 6 bulan. Terlebih aku belum dapat kosan yang baru." Susanti bertanya, "Nggak betahnya kenapa mbak?" "Kalian tahu sendiri dan mengalaminya juga kan?" Mega berkata, "Soal suara tangisan itu ya?" "Iya, aku harap kalian masih kuat tinggal di sini. Waktu kalian bertanya mengenai hal itu, aku nggak bisa menjawab karena aku sendiri pun nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Pemilik kos juga tidak pernah memberi penjelasan, jadi aku putuskan untuk pindah aja." Susanti berkata, "Ya Allah Gustiga, gimana ini? Apa kita pindah juga dari sini?" Mega bilang, "Nanti kita pikirkan." Karina berkata, "Selama aku tinggal di sini, memang tidak ada gangguan yang berlebih. Hanya saja suara tangisannya itu membuat aku risih." Setelah kepindahan Karina, suasana kosan itu tambah mencekam. Terlebih, Mega dan Susanti sudah mengetahui bahwa benar, suara tangisan yang terdengar hampir setiap malam itu adalah tangisan hantu. Mega dan Susanti memutuskan untuk menelpon orang tua mereka dan mengutarakan keinginan mereka untuk pindah dari tempat itu mencari kosan lain. Orang tua mereka menyetujui, namun mereka disuruh menunggu dan bersabar karena mencari kosan lain yang jaraknya dekat dengan kampus tentunya tidak mudah. Karena sebelumnya pun mereka tahu bahwa kosan yang dekat dengan kampus itu sudah tidak ada yang menerima orang baru lagi dikarenakan semuanya sudah terisi penuh. Sembari menunggu mereka mendapatkan kosan baru, setiap hari Mega dan Susanti mengajak teman-teman mereka untuk menginap di kosannya itu dan mereka sempat meminta bantuan dari salah satu ustadz di daerah tersebut untuk mengusir sosok hantu yang mengganggu mereka. Sempat beberapa malam suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Orang tua Mega pada saat itu menelpon dan meminta Mega untuk pulang dulu ke rumahnya karena ada acara keluarga. Susanti yang tidak mau ditinggalkan sendirian pun akhirnya ikut pulang bersama Mega. Namun, nasib malang menimpa Sylvie saat Mega dan Susanti pulang ke kampung halamannya. Malam itu menjadi malam yang sangat menakutkan bagi Sylvie. Sylvie mengira bahwa Mega dan Susanti berada di kamarnya. Pada saat Sylvie pulang dari kampus, karena merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk tidur di kosannya itu. Saat Sylvie sedang tertidur pulas, terdengar ada yang mengetuk pintu dan memanggil nama Sylvie. Sylvie pun terbangun dan membuka pintu kamarnya. Ia berpikir mungkin itu Mega atau Susanti. Ketika pintu terbuka, Sylvie benar-benar merasa kaget setengah mati karena ada sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bau busuk tercium sangat menyengat dan sosok itu berdiri tepat di hadapan Sylvie. Sontak Sylvie pun menjerit dan menutup kembali pintu kamarnya. Sylvie berteriak-teriak meminta tolong, memanggil nama Mega dan Susanti. Tidak ada yang mendengar Sylvie karena memang Mega dan Susanti sedang tidak berada di kosan. Dan sepertinya memang sudah tidak ada orang yang berada di sekitar tempat itu dikarenakan kejadiannya terjadi sekitar pukul 11:30 malam. Suara tangisan dan suara ketukan pintu semakin jelas terdengar oleh Sylvie, sehingga membuat Sylvie semakin ketakutan.
Ia pun menangis sejadi-jadinya karena rasa takut yang teramat sangat ia rasakan. Dan pada akhirnya Sylvie tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Mega dan Susanti kembali ke kosannya. Saat mereka berada di kamar, tiba-tiba Sylvie datang dengan keadaan mata yang bengkak. Sylvie berkata dengan nada kesal bercampur marah. "Aku kira semalam kalian ada di sini. Kenapa kalian tidak bilang sama aku kalau kalian pulang?" Susanti menjawab, "Loh, memangnya kenapa mbak? Itu mata mbak kenapa bengkak seperti itu?" Mega berkata, "Maaf mbak, kita nggak tahu juga kalau mbak pulang ke sini. Apa yang terjadi sama mbak?" Sylvie menjawab, "Sudahlah, aku mau pinjam koper atau tas kalian. Aku mau pindah sekarang juga dari sini. Memang tempat ini tempat terkutuk. Banyak hantunya. Apa kalian masih kerasan tinggal di sini? Kalian hanya berdua. Karina sudah duluan pindah dan sekarang aku. Lebih baik kalian cari tempat lain. Aku nggak mau hal mengerikan yang aku alami semalam terjadi juga pada kalian." Mega dan Susanti bengong dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melihat Sylvie sudah benar-benar marah. Mereka mencarikan tas yang dipinjam Sylvie dan kemudian memberikan tas itu kepadanya. Pada akhirnya, Mega dan Susanti pun memutuskan untuk pindah hari itu juga mengikuti jejak Sylvie. Mereka takut terjadi sesuatu pada mereka, apalagi setelah melihat keadaan Sylvie seperti itu. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Sylvie kepada mereka sebelumnya, karena dadakan, Mega dan Susanti hanya pindah ke kosan baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kosan sebelumnya. Mereka berpikir ini untuk sementara saja, sebelum mereka mencari kosan yang lain. Kebetulan ada satu kamar yang kosong pada saat itu. Semuanya ada 6 kamar dan dihuni 8 orang termasuk Mega dan Susanti. Posisi kamar kosan berada di lantai atas dan di lantai bawah adalah rumah pemilik kosan. Beberapa hari setelah Mega dan Susanti pindah, keadaan masih aman terkendali. Mega dan Susanti pun mulai akrab dengan penghuni kamar yang lain. Tak disangka-sangka, sosok hantu yang sebelumnya berada di kosan pertama Mega dan Susanti ternyata mengikuti mereka. Bersambung ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak ceritanya dari awal sampai akhir gitu. Gimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Apa cukup membuat kalian merinding? Atau justru biasa-biasa saja? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk Tian Rostiani yang udah ngeizinin gua untuk membawakan ceritanya di channel ini. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa untuk klik like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Dini Hari. Gua Abril di sini pamit. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.